Hari ini kita akan membahas tentang etika berpendapat dalam negara demokrasi. Nah, Oke, sebelumnya perkenalan dulu ya Kak. ya betul. Nama saya Salwa Fatila dan Saya Febrina Tanauli. jadi kita akan langsung lanjut ke pembahasannya. Oke Kak, sebelum kita membahas tentang apa sih itu etika berpendapat dalam negara demokrasi, kita akan membahas dulu yang namanya pendapat itu sendiri. Kalau menurut Kakak, apa sih pendapat itu? Berpendapat ya. Iya. Menurut saya ya, berpendapat merupakan proses menyampaikan gagasan atau mengungkapkan pikiran atau pandangan kita tentang suatu hal secara logis. Begitu Kak? Iya, itulah berpendapat menurut saya ya. Nah, saya kan tadi udah berpendapat, udah tahu apa itu berpendapat ya. Nah, sekarang tuh apa sih jenis-jenisnya Pak? Oke, jadi kalau menurut saya itu pendapat ada 4 jenis ya teman-teman. Yang pertama adalah pendapat pribadi. Pendapat pribadi ini berasalkan dari pengalaman pribadi seseorang yang tentunya dikemukakan oleh sebuah atau seorang individu. Maaf, bukan sebuah tapi seorang individu. Yang kedua yaitu pendapat ataupun opini dari publik. Yang publik ini berasal dari masyarakat ataupun keyakinan masyarakat atau sebuah kelompok, bisa juga organisasi Kak. Yang ketiga ada yang namanya pendapat profesional. Yang profesional ini tentunya dikemukakan oleh ahli nih Kak. Contohnya itu seperti dokter yang mengemukakan pendapat tentang diagnosa kepada pasiennya. Yang keempat itu ada argumentatif nih Kak. Kalau argumentatif ini berbeda dengan pendapat pribadi. Kalau argumentatif ini harus diikuti dengan fakta dan tentunya pendapat ini dikemukakan atau disampaikan untuk meyakinkan orang lain. Seperti itu Kak, jadi kalau menurut saya. Nah, tadi kita sudah membahas nih tentang definisi berpendapat. Sekarang kita lanjut ke etika berpendapat. Menurut kakak sendiri nih, etika berpendapat itu seperti apa Kak? Kalau menurut saya ya, etika berpendapat itu memiliki prinsip-prinsip moral. Yang pertama yaitu memiliki tanggung jawab ketika kita berpendapat. Yang kedua yaitu kita harus menghargai pendapat orang lain. Berpendapat itu sendiri, kita juga harus berpendapat dengan jujur tanpa menyampaikan yang namanya fakta. Maka dari itu, kita juga harus menghindari yang namanya ujaran kebencian saat berpendapat ataupun juga penghinaan. Karena hal tersebut dapat memicu konflik dalam berpendapat. Berpendapat itu sendiri, kita kan juga harus menghargai orang yang berpendapat. Ya, betul sekali. Dengan menghargai ini dapat dilakukan dengan cara aktif mendengarkan orang yang berpendapat sebelum kita merespon. Jadi kita nggak bisa tuh menyela orang yang berpendapat dengan pendapat yang kita pikirkan pada waktu itu. Kita harus menghargai dengan mendengarkan dulu sampai habis, baru kita dapat berpendapat atau berpendapat. Seperti itu. Untuk berpendapat sendiri nih Kak, di zaman sekarang kita kan tidak hanya bisa berpendapat secara langsung nih, karena kita sudah hidup di zaman teknologi, serba teknologi ya ini sekarang. Di media sosial itu juga ada etikanya dalam berpendapat loh Kak. Yang pertama yaitu kita harus menghindari yang namanya hoax ataupun berita palsu. Benar sekali. Yang kedua yaitu kita harus menghindari yang namanya provokasi. Jangan sampai kita melakukan provokasi di media sosial. Karena apa? Karena kita sebagai orang yang dapat berpendapat, kita juga memiliki tanggung jawab atas pendapat itu sendiri. Maka dari itu sebelum kita berpendapat, kita harus mencari informasi dulu ya Kak. Benar sekali kan? Nah, informasi tersebut dapat diolah lagi dan jangan ditelan mentah-mentah. Benar seperti itu ya Kak? Harus diseleksi dulu ya. Iya, sebelum diseleksi disebarkan dulu ya. Karena berpendapat itu tidak bisa sewenang-wenang langsung berpendapat. Karena kita memiliki tanggung jawab itu tadi, dan ketika kita salah kita juga harus ya dikritik oleh orang lain. Jadi kita harus seleksi dulu nih Kak. Iya, benar. Seleksi dulu, jangan langsung kita sebarkan hoax gitu ya kan. Iya. Mungkin yang kita dapat informasi tadi hoax dan kita sebarkan gitu, Itu kita bisa jadi ikutan menyebarkan hoax juga. iya betul sekali. Harus seleksi dulu ya Kak ya. Kita harus selektif dan juga jangan sampai mentah-mentah karena itu bisa berbahaya. Iya, Terutama berbahaya sekali. di media sosial ya. Ya, betul sekali, Karena Kak. ada jejak digital di zaman sekarang itu. Betul.
Jadi kalian sebagai warganet, kita semua sebagai warganet, kita harus sama-sama berhati-hati dalam berpendapat di media sosial melalui komentar ataupun hal-hal lain agar tidak menyebabkan provokasi ataupun konflik di media sosial. Betul. Oke Kak, jadi kita tadi sempat membahas tentang penyebaran hoax ya. Nah, ternyata penyebaran hoax ini ada hukumnya loh Kak. Tahu nggak hukumnya itu ada di mana? Hukumnya itu ada di pasal 28 ayat 1 di Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik atau UU ITE. Nah, pasal 28 ayat 1 itu tadi berisikan mengenai penyebaran berita bohong ataupun menyesatkan yang merugikan orang lain. Nah, tetapi dapat digarisbawahi dulu ya Kak, UU ITE ini bukan untuk membuka pendapat orang lain. Contohnya seperti kita mengkritik orang lain, tetapi jika kita mengkritik dengan fakta yang benar, maka itu tidak akan langsung atau otomatis melanggar hukum pasal 28 UU ITE tersebut tadi. Karena yang menjadi masalah utama adalah ketika kita menyebarkan berita bohong ataupun menyesatkan dengan tujuan untuk merugikan orang lain, contohnya seperti merusak reputasi dan juga mencemarkan nama baik. Nah, itulah yang dapat menjadi alasan UU ITE pasal 28 ayat 1 itu berlaku. Gitu Kak. Bisa kena pasal ya? Iya betul sekali, dan juga kita kan hidup di zaman serba teknologi ya, digital. Nah, betul. Kita itu nggak bisa hidup sama yang namanya sosial media. Jadi ketika kita bersosial media itu tentunya kita akan memberikan berbagai macam informasi kepada orang lain. Sebelum kita menyampaikan informasi kepada orang lain, tentunya di zaman sekarang itu yang perlu dipertanyakan bukanlah ini viral atau tidak, tetapi yang perlu dipertanyakan adalah ini benar atau tidak. Nah, itu tadi. Dan juga yang terakhir adalah pertanyaan, siapa sih yang akan dirugikan? Nah, itu dia. Karena kita harus bertanggung jawab atas informasi yang kita sampaikan, mau itu pendapat ataupun informasi dari orang lain, itu semuanya perlu dipertanggungjawabkan. Ya, seperti itu. Harus hati-hati ya Kak ya? Iya, harus banget yang namanya hati-hati, apalagi di media sosial. Langsung viral gitu ya Kak? Iya, nanti bisa langsung viral dan langsung kena pasal undang-undang ITE. Itu bisa banget kena pasal. Bukan cuma kayak hacking ataupun lain-lain, penyebaran berita aja bisa kena pasal kalau kita menyebarkan berita yang bohong. Harus hati-hati nih kita ya Kak. Betul banget. Menyebarkan informasi itu harus dilihat dulu. Ini bagus nggak ya saya share gitu ya Kak? Iya, betul sekali. Misalnya itu bukanlah berita yang bagus ataupun kalian tidak ada sangkut pautnya dengan berita tersebut, tidak perlu di-share. Iya, betul. Iya. Oke, tadi kita udah membahas tentang hoax dan juga etika berpendapat ya teman-teman. Sekarang kita akan bahas, kita akan tanya-tanya etika berpendapat itu sepenting apa sih Kak? Etika dalam berpendapat itu sangat penting ya untuk menjaga kualitas dalam diskusi tersebut. Dan juga ya Kak? Ya, dan juga kita dapat mencegah konflik yang terjadi di dalam masyarakat. Jadi itu penting banget ya. Iya, dalam berpendapat ini kita kan men-share informasi. Takutnya nanti yang kita sampaikan, betul, yang kita sampaikan dapat memicu konflik. Ya. Kita itu juga harus menjaga dan bertanggung jawab dalam apa yang kita diskusikan. Yang kita sampaikan juga dalam berpendapat itu tadi teman-teman. Itu tadi. Jadi etika berpendapat itu penting banget ya teman-teman. Kalau kita nggak ada etika berpendapat, nanti bisa muncul konflik atau bisa terjadi provokasi kepada orang lain. Nah, seperti itu contohnya. Kita juga di era digital gini ya, itu sangat mudah sekali memicu konflik-konflik gitu ya. Iya, mudah banget. Apalagi cuma melalui pendapat yang belum tentu bisa kita tanggung jawabkan. Betul sekali. Itu bisa langsung naik jadi viral ya Kak ya. Itu bisa cepet banget kalau di zaman sekarang. Iya, betul. Karena sekarang serba digital dan teknologi semakin cepat. Apalagi yang di-share itu hoax. Wah, itu sangat cepat sekali ya menyebarnya. Iya, kita di zaman sekarang kurang sekali dalam memilah-milah informasi. Jadi betul. kita cepat banget dalam penyebaran hoaxnya teman-teman. Itu kayak sekali
disebar itu tanpa bagi bu atau apapun, itu tanpa basa-basi itu langsung disebar gitu ya Pak? Iya, cepet banget penyebarannya. Cepet banget. Dan kita tidak bisa bertanggung jawab. Kebanyakan dari kita belum bisa bertanggung jawab atas pendapat tersebut. Makanya butuhnya penting. Etika berpendapat itu penting banget teman-teman. Agar kita bisa mempertanggungjawabkan pendapat-pendapat kita, terutama pendapat yang ada di sosial media ya, karena kita ada jejak digital. Tema kita tadi kan itu etika berpendapat dalam negara demokrasi. Nah, menurut kalian sendiri nih, demokrasi itu apa Kak? Negara demokrasi. Negara demokrasi ya betul. Kak di sini. Negara demokrasi itu kalau menurut saya adalah bentuk pemerintahan di mana kedaulatan tertingginya itu Kak ada di tangan rakyat. Nah, itu bisa dilaksanakan secara langsung ataupun bisa diwakilkan oleh wakil yang dipilih oleh rakyat itu sendiri melalui pemilu Kak. Negara demokrasi ini juga menjamin akan kebebasan berpendapat, juga hak warga negara dan juga partisipasi aktif dalam mengambil keputusan melalui pemilu yang dilakukan secara berkala. Terus pemerintahannya ini Kak, di negara demokrasi ini pemerintahannya itu bertanggung jawab pada rakyat dalam hak-hak asasi manusia dan juga dalam supremasi hukum yang menjadi fondasi utamanya. Oke Kak, tadi kita udah membahas tentang negara demokrasi. Sekarang kita akan membahas lagi tentang pentingnya demokrasi dalam sebuah negara. Ya. Dalam sebuah negara itu sangat penting demokrasi Kak. Karena di dalam sebuah negara menempatkan kedaulatannya itu tertinggi di masyarakatnya. Iya. Dan juga dapat mencegah penyalahgunaan gitu ya Kak. ya, penyalahgunaan kekuasaan. Di negara Indonesia sendiri, demokrasi Pancasila memperkuat persatuan di tengah perbedaan. Kayak gitulah. Dan juga menjamin kebebasan berpendapat dan tanpa takut represi. Begitu. Tanpa takut kayak dihukum gitu loh, di penjara dengan pendapat ini. Dengan demokrasi Iya. jadi tidak takut seperti itu. Ya, di Indonesia itu menjaga hak warganya dalam berpendapat. Kayak gitu Kak. Jadi kita bebas dalam berpendapat gitu ya Bebas. Kak. Oke Kak, jadi kita tadi sudah membahas tentang pentingnya demokrasi dalam sebuah negara. Kita langsung saja ke topik utamanya, yaitu etika berpendapat dalam sebuah negara. Oke Kak, boleh dijelaskan terlebih dahulu? Etika berpendapat di negara demokrasi menekankan keseimbangan antara kebebasan ekspresi dengan tanggung jawab sosial untuk menjaga stabilitas serta memastikan kritik terhadap pemerintah itu konstruktif tanpa merusak kesatuan yang sebagaimana sudah diatur di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Pancasila. Prinsip utamanya itu adalah menyampaikan pendapat dengan sopan, berbasis fakta, dan juga menghindari ujaran kebencian maupun hoax gitu Kak. Apalagi di era digital ini ya. Etika sendiri memiliki peran dalam demokrasi, yaitu untuk memperkuat akuntabilitas pemimpin melalui kritik yang dapat dipertanggungjawabkan dan mendorong inovasi kebijakan. Di Indonesia sendiri, ini selaras dengan demokrasi Pancasila yang membatasi ekspresi destruktif demi musyawarah mufakat. Untuk di zaman sekarang, terutama di zaman digital seperti sekarang, tantangannya adalah penyalahgunaan media sosial nih Kak. Benar sekali. Dan untuk solusinya itu adalah literasi digital dan juga regulasi yang adil untuk melindungi minoritas. Ada satu lagi, yaitu pendidikan etika sejak dini dapat membangun warga yang sadar akan hak dan kewajiban dalam demokrasi seperti itu. Betul sekali Kak. Ya, jadi etika itu penting sekali ya Kak. Ya, penting. Terutama di dalam demokrasi kita juga harus memiliki etika. Apalagi kita tinggal di negara yang demokrasi seperti ini, kita harus juga memiliki etika dalam berpendapat kepada pemerintah ataupun memberikan kritik kepada pemerintah ataupun wakil yang kita pilih seperti Betul. itu. Benar sekali. Ya. Terutama di media sosial kita biasanya menyampaikan pendapat melalui media sosial ya Kak, karena kita mungkin keterbatasan akses untuk menyampaikan pendapat secara langsung. Jadi kita harus bisa
menjaga etika kita dalam berpendapat melalui media sosial yang tentunya akan semakin sulit karena kita memiliki jejak digital dalam sosial media. Jejak digital seperti itu sulit untuk dihapus ya. Jadi kita harus sangat-sangat menjaga etika dalam berpendapat, terutama ketika kita mengkritik ataupun membahas tentang seseorang. Tentunya kita harus untuk mencari-cari ataupun memilah-milah informasi yang akan kita sampaikan ya, betul sekali, sebagai pendapat yang dapat mungkin jika informasi tersebut salah kita bisa terkena UU ITE tadi ya, betul. Dan di pasal 28 ayat pertama itu tadi. Harus berhati-hati ya Kak. Betul sekali. Etika itu sangat perlu, mau dimanapun kita itu etika itu nomor satu. Ya, tidak hanya dalam berpendapat, juga dalam hal-hal lain. Betul. Tentunya etika ini akan sangat jelas terlihat ketika kita berpendapat ataupun melakukan sesuatu. Kita harus menjaga hal tersebut agar kita tetap menjadi warga ataupun masyarakat yang baik. Oke, jadi kesimpulannya dalam pembahasan kita hari ini adalah kita harus tetap menjaga etika, terutama dalam berpendapat di negara demokrasi. Betul. Etika itu juga harus dijaga terutama di media sosial ya Kak. Betul. Di media sosial karena kita ada yang namanya jejak digital. Nah, itu yang menjadi tantangan utama kita dalam berpendapat di zaman sekarang ya. Betul. Seperti itu. Jadi berpendapat itu adalah hak, etika adalah kewajiban. Jadi mari kita menjadi warga negara yang kritis, santun, dan bertanggung jawab. Terima kasih sudah menonton video kami dan Sampai jumpa.